وحماة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولاك ما خلقت الأفلاك. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sepuh, terkhusus kepada orang tua kita, Ketua Musholah Baitul Mukhlis Bapak Asrori beserta keluarganya. Juga yang saya hormati Ketua RW 010, Ketua RT 06, Ketua RW 06 dan Ketua RT 010, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para remaja-remaji yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Pak Lurah yang masih dalam perjalanan. Ada nggak Pak Lurah nih? Insyaallah mudah-mudahan Lurah tahun besok ikut. Alhamdulillah. Insyaallah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh, atas segala limpahan karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian hingga malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita, Allah wujudkan kita di alam dunia. Kemudian nikmat taufik hidayah serta inayah, juga nikmat sehat wal afiyah biiznillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam hari ini Allah izinkan kita, Allah gerakkan langkah kaki kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga detik ini, hingga malam ini Allah takdirkan kita menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Ini adalah karunia yang sangat besar sekali. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, wa kafa bihima min ni'mah, dan cukuplah dengan nikmat iman dan Islam itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau nikmat iman dan Islam ini adalah laksana kita mau nonton sepak bola hadirin. Siapa yang pernah masuk stadion Senayan nonton sepak bola? Live, siaran langsung. Itu kalau kita mau masuk stadion ada karcisnya, ada tiketnya. Apa itu? Adalah la ilaha illallah. Ingin masuk surga, tiketnya apa? La ilaha illallah. Oleh karenanya dengan nikmat iman dan Islam inilah seorang hamba Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, tanpa tauhid, tanpa akidah yang benar, maka orang itu tidak akan pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tiket kita udah punya. Ini tiket alhamdulillah wa syukrulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kitanya menjaga sampai akhir hayat kita agar kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Oleh karenanya hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Rasulullah katakan miftahul jannah la ilaha illallah. Mari kita baca doa sekalian. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, kuncinya surga. Apa itu kuncinya surga? La ilaha illallah, mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya la ilaha illallah pernah disabdakan oleh seorang manusia yang agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, dan siapa yang masuk dalam bentengku, amin amin azabi, orang itu akan diazab, akan diselamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah Allah izinkan kita untuk hadir pada malam hari ini. Kita merayakan haflah zikra Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang kembali sejarah seorang manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran seorang hamba Allah yang paling taat kepada Allah zahir dan batinnya, yang disucikan oleh Allah yang Maha Suci, adalah baginda Rasul junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beruntung bagi orang yang cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan kita hadirin, ini bulan Rabiul Awal bulan habis kemarin, itu namanya akhir Kamis. Ya, ini sudah mendekati bulan Rabiul Tsani. Pertanyaan kita biar kita tahu hadirin, nawaitu kita, langkah kaki kita dari rumah untuk hadir pada malam hari ini melaksanakan perayaan hari seorang manusia yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nawaitu kita hadirin? Nawaitu kita adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan berkah dari berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan hadirin dalam sebuah hadis Rasul, lam yashkuril
berkah dari junjungan baginda Rasul, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata saya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sabda dari junjungan kita baginda Rasul, sebuah hadis kursi yang lisannya dari Rasul tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala berfirman, Nabi Muhammad bersabda, laulaka 3 kali diulang oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, ma khalaqul aflak, aku tidak akan pernah ciptakan alam raya sejagat raya ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang enggak bersyukur kepada manusia, syukurnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil, dari dulu kita dengar hadirin, pepatah mengatakan, peribahasa mengatakan, makan kacang jangan lupa kulitnya. Jangan lupa kulit. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adanya kita ini adalah barokah dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan gelap, Allah ciptakan terang, Allah ciptakan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan baginda Rasul Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zurratan mu'minin rahimakumullah. Maka untuk orang yang cinta kepada Rasul yang pada malam hari ini hadir untuk merayakan seorang manusia yang dibesarkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa orang yang membesarkan, mengagungkan di mana hari kelahiran junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul akan menolong orang itu. Alhamdulillah, ini malam Allah takdirkan kita kumpul di sini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini malam Minggu, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana malam Minggu banyak orang pada lalai, di mana malam Minggu banyak orang yang maksiat, di mana malam Minggu banyak orang yang berpesta pora, lalai dari Allah. Sementara kita kumpul pada malam hari ini, kita berzikrullah, mengingat Allah, kita cinta dengan Nabiuna Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an yang 114 surat, yang 30 juz, yang 6.666 ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma, dan tidaklah arsalnaka, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali kami utus engkau sebagai rahmat dari seluruh sekalian alam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa itu artinya rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Tidak ada nabi satupun yang mana Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah sendiri Al-Khaliq yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini membawa rahmat di sa'adatil basyari bi ma'asyihim wa ma'adihim, untuk mengajak manusia kepada jalan-jalan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini kita baca maulid, hadirin para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya hadirin. Bukan enggak ada dalilnya, bukan kata ulama, bukan kata saya, tapi kata Allah yang menciptakan seluruh jagat alam raya. Adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadisnya dan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Yunus ayat 35, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi,
dan dengan kasih sayang Allah. Wa bidzalika falyafrahu. Maka oleh karena itu berbahagialah. Kita berbahagia ini malam karena menyambut kedatangan lahirnya junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita yang dikatakan rahmat Allah untuk Nabi Muhammad, untuk alam raya ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang sangat besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pengen jauh dari azab Allah, pengen jauh dari balanya Allah. Di akhir zaman sekarang ini banyak turun azab, banyak turun bala. Kenapa? Karena orang sudah jauh kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta bihim." Wa ma kana Allah, dan sekali-kali Allah taala tidaklah mu'adzibahum, mengazab mereka, wa anta bihim, selama Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Selama ada orang yang cinta dengan Rasul, membacakan maulidnya, alhamdulillah kita baca maulid. Alhamdulillah saya di Cipinang jamaah manakib setiap malam minggu baca manakib. Kemudian dilanjutkan dengan baca maulid. Alhamdulillah. Kadang-kadang keliling kalau lagi bosan di tempat keluar daerah deh, sampai ke kebun-kebun baca manakib. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin jauh dari balaknya Allah, jauh dari azabnya Allah di dunia wal akhirah, tidak ada lain. Jawabannya, solusinya adalah wa anta bihim. Selama Rasulullah ada dalam keseharian kita, ada dalam praktek kita, ada dalam hati kita, ada dalam siang dan malam kita, kecintaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau akan menambah kecintaan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu bila kita hidup di alam dunia itu adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cintanya dengan siapa waktu hidup kita, kita ngumpulnya dengan siapa waktu hidup kita. Begitu juga nanti di akhirat tergantung cinta kita kepada orang yang ketika hidup di alam dunia. Sebab Rasul katakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka beruntung bila kita cinta dengan para ulama, bila kita cinta dengan orang-orang saleh, bila kita cinta dengan para walinya Allah, terlebih bila kita cinta dengan Nabiuna Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti orang itu akan dikumpulkan bersama junjungan baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara, jangankan kita yang cinta kepada Nabi, kita sebagai umat Nabi adalah gunung, di mana gunung Uhud ketika Nabi berperang melawan kafir untuk membela kalimat Allah, sampai ketika Nabi
Muhammad, di mana perang Uhud itu gunung Uhud terbelah sehingga Rasulullah bersembunyi di dalam gunung tersebut, maka gunung itu menyelamatkan Rasulullah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, hadirin, sehingga Rasulullah selamat dari kejaran orang-orang kafir. Maka karena Rasulullah adalah seorang hamba Allah yang pandai bersyukur, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada Allah, tapi Rasulullah bersyukur kepada makhluk yang menolongnya, yaitu gunung Uhud. Maka Rasulullah doakan, wahai gunung Uhud, aku doakan engkau menjadi emas. Maka gunung itu menolak, ya Rasulullah, aku tidak mau jadi emas, tapi aku ingin kumpul bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya gunung yang ada di surganya Allah, gunung Uhud masuk surga. Gunung Uhud masuk surga. Apalagi kita hadirin umat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada. Kemudian coba kita perhatikan kisah yang nyata yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta. Shadaqallahul azim. Kata Allah taala kisahkan Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi ada 7 profilnya, anggotanya ada 7 hadirin, tapi 1 makhluk Allah yang kita anggap najis, yang bukan mutan najis, yang ainun najasa. Apa itu? Kalbun. Apa itu? Anjing. Apa itu? Anjing najis gak? Babi najis gak? Anjing tuh najis, hadirin. Najis muka Allah. Kalau kita kena, apakah liurnya, apakah kencingnya, kotorannya. Kalau basah, maka itu kena, namanya mutan najis tangan kita. Namanya mutan najis. Maka salah satu ya najis muka Allah itu anjing. Cara cucinya adalah dengan 7 basuhan. Ya, 1 di antara 7 itu adalah dengan tangan. Saking mudah Allahnya, saking berat itu najis. Tapi walaupun itu anjing yang najis hadirin, karena dia cinta kepada orang soleh, kepada Ashabul Kahfi, maka itu anjing ikut diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hadirin cinta dengan walinya Allah. Kita jangan ngaku cinta kepada Rasul kalau kita gak cinta dengan walinya Allah. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau kita gak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, aku cinta kepada Allah, tapi kau tidak kenal Rasulullah, tapi kau tidak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaanmu kecintaan yang kamuflase alias dusta. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dengarkan lagi kisah di mana dalam sebuah hadis Rasul ada sebatang kayu pelepah kurma yang mana itu kayu pernah dibuat anak tangga mimbar ketika Rasul ingin menyampaikan khutbah pakai mimbar. Itu anak tangga itu di satu saat keropok hadirin. Udah keropok kan jadi bahaya, kalau orang ini kan jadi kejeblos, bahasa Betawinya mah bahaya. Akhirnya diganti, direhab, dibuang di samping kuburan, di samping masjid. Maka tiba-tiba saat Rasulullah masuk dalam masjid tidak ada orang, terdengarlah suara rintihan, menangis. Rasulullah samperin, nggak ada. Sampai lagi ke kanan ke kiri nggak ada, ke depan belakang nggak ada. Oh, ternyata ada. Di dekat masjid, di samping masjid ada sebatang kayu korma yang sedang menangis, merintih. Maka Rasulullah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, tawaduknya kepada segala makhluk hamba Allah, Rasulullah samperin. Diajak bicara itu kayu. Dia lagi diajak bicara, hadirin jangan ngaku. Ya. Maka itu kayu, kata Rasul, wahai kayu, wahai pelepah korma, kenapa kau menangis begitu sedihnya? Apa itu kata kayu? Ya Rasulullah, saya sedih. Dulu engkau pernah injak-injak aku ketika engkau menyampaikan khutbah, tapi sekarang aku tidak diinjak lagi dengan kakimu yang mulia. Maka Rasulullah katakan, jadi kamu mau apa? Aku mau bersamamu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kayu yang mana benda mati gak ada akalnya bisa masuk surga karena cinta dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih kita hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara,
Kenapa saya bicara tentang cinta, saudara? Cinta, bahasa cinta. Karena Nabi yang ajarkan kita, hadirin, ad-dinu huwal mahabbah. Agama itu adalah cinta. Agama itu adalah cinta. Cinta, hadirin, cinta kepada orang tua, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ad-dinu huwal mahabbah. Agama itu adalah cinta. Orang yang tidak ada cintanya kepada Allah, tidak ada cintanya kepada Rasulullah, maka orang itu seolah-olah tidak beragama, hadirin. Karena segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, apakah zikir, apakah salat, apakah amal sedekah dan lain sebagainya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ini Baitul Mukhlis, hadirin. Mudah-mudahan yang masuk kemari para bapak ibu sekalian jadi orang yang ikhlas. Amin. Ya Rabbal. Bagaimana mungkin orang itu bisa menjadi yang ikhlas bila tidak punya hati cinta kepada Allah? Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, an-nasu kulluhum halka. Manusia semuanya dalam kacau binasa. Illal alim, kecuali orang yang berilmu, orang alim yang akan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibantah oleh Rasulullah, wal alimu kulluhum halka. Orang yang berilmu semuanya binasa. Illal amil, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa, tidak ada jaminan. Terakhir Rasulullah katakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu warda, beliau katakan illal mukhlis, kecuali orang yang Bagaimana supaya ikhlas, hadirin? Kalau ikhlas itu tidak akan kita raih bila kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, bila kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, biar orang kampung benci sama kita, saudara. Biar orang kampung benci sama kita, hadirin. Satu kampung, satu kecamatan, satu Jakarta, satu Indonesia benci sama kita, hadirin. Tapi asal jangan walinya Allah benci aja sama kita, hadirin. Apalagi kalau Rasulullah benci sama kita. Terlebih dan sangat luar biasa bila Allah benci kepada kita, hadirin. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, hubbul mahbub, cinta kepada orang yang dicintai Allah, mahbub, akan ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta nih siapa? Orang yang dikasihi Allah, yang cinta Allah, para walinya Allah, orang saleh, hamba Allah, terlebih Rasulullah. Kita cinta dengan Rasulullah, mahbub, akan ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahbubul mahbubi mahbub, orang yang dicintai oleh kekasih Allah, mahbub, akan ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dicintai para walinya Allah, bila kita dicintai oleh Rasulullah, maka mahbub, Allah Subhanahu wa taala akan ikut cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, coba lihat di zaman ya lagi musim apa, saudara? Musim rambutan. Musim rambut. Tahu rambutan? Pernah makan rambutan? Yalah, kenal rambutan di pinggir jalan. Sekarang tren, hadirin. Ya, orang jual rambutan pakai apa itu? Pakai mobil. Kita lihat. Kita mobil rambutan nih, satu ikat 10.000, hadirin. Ya, murah. Bikin nggak bisa kita. Nanam kelamaan mungkin berbuah, hadirin. 10.000 murah. Tapi itu rambutan, kita lihat. Ini rambutan merah. Ini rambutan hijau. Kita pilih mana, hadirin? Kita pilih mana? Pilih yang merah, yang hijau nggak laku. Yang hijau nggak laku, hadirin. Yang hijau nggak laku. Bagaimana caranya supaya yang hijau ikut kebeli, ikut keangkat, ikut kejual, hadirin? Digabung tuh yang hijau, diikat bareng sama yang merah. Kita ini siapa, hadirin? Kita ini rambutan hijau istilahnya, hadirin. Kita nggak ada papahnya, banyak dosa, banyak lalai, sholatnya belum
pelentang-pelentang, lalainya banyak, dosanya banyak, ilmunya dikit bahkan kurang. Tapi kalau kita bergabung dengan para walinya Allah, kita bergabung dengan orang soleh, terlebih kita bergabung dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, hadir di mana majlis maulid, maka kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung hadirin orang yang hadir maulid. Ya, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Husain, Al-Imam Ali bin Muhammad Husain sahib Ism Durar Al-Habsyi, ya, beliau mengatakan siapa orang yang hadir maulid dengan nawaitu taqarruban ila Allah, niatnya ibadah cinta kepada Nabi Muhammad, maka segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni, habis itu enaknya jadi orang Islam. Enaknya jadi orang Islam gampang diampuni. Yang penting jangan buruk sangka kepada Allah. Bukan hanya dosa kita hadirin yang diampuni oleh Allah taala bila kita hadir maulid. Dosa orang tua kita diampuni, dosa guru-guru kita diampuni, alhamdulillah. Mau tahu mana? Ini kita baca di awal maulid tadi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli supaya para guru dapat ridhonya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina, supaya orang tua kita dapat rahmat Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ampuni ya Allah dosa orang yang banyak berbuat dosa. Ini yakinkan hadirin. Bukan hanya diampuni dosa kita, bahkan segala hajat kita, nawaitu kita, insya Allah dengan hati yang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa bilang Rasulullah itu mati hadirin? Siapa bilang itu Rasulullah mati? Jangankan Rasulullah, para walinya Allah hidup hadirin. Cuman pindah saja alamnya beda dengan kita. Kata siapa? Bukan kata saya, bukan kata ulama, tapi Allah yang tegaskan. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian katakan bahwa orang-orang yang fisabilillah di jalan Allah hatinya ikhlas, perbuatannya ikhlas, perucapannya ikhlas, itu jangan kalian katakan mati, tapi mereka itu hidup inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru walinya Allah. Itu baru kekasihnya Allah. Apalagi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, ana hayyun fi qabri, saya hidup di dalam kuburku. Wa kadzalikal anbiya hum ahya'un 'inda quburihim, di kuburihim. Bahkan mereka para nabi adalah hidup di kubur-kubur mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, man zarani, siapa yang mendatangi aku, siapa yang menziarahi aku, inda wafati, ketika ba'da wafati, setelah aku wafat, kaman zarani inda hayati, maka orang itu seperti
mendatangiku ketika aku masih hidup hadirin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi di awal tahlil saya baca para arwah wali-walinya Allah, sahibul wilayah Pangeran Ahmad Dayang Ahmad. Itu jangan dilupain hadirin. Kita kenal Allah dari siapa? Kita kenal Allah dari guru kita. Guru kita dari siapa? Dari para ulama. Para ulama dari siapa? Tabi'in. Tabi'in dari siapa? Dari tabi'in. Dari siapa? Dari sahabat. Langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak aliran yang enggak jelas hadirin. Aliran yang enggak pandai bersyukur, yang syukurnya ditolak oleh Allah. Kalau kita lupa sama ulama, syukur kita ditolak oleh Allah. Kalau kita lupa sama guru, syukur kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa sama orang tua, syukur kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita baca tahlil kirimkan arwah kepada orang-orang yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Inna dzikril auliya tanzilur rahmah." Ketika disebutkan nama para walinya Allah, maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru para walinya Allah, para walinya Allah. Antum kan? Alhamdulillah. Itu baru para walinya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah di atas segalanya hadirin ma'asyiral muslimin. Setelahnya Allah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Husaini dalam qasidah beliau mengatakan, "Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami." Ya itu termasuk akidah hadirin. Wajib kita kenal Nabi dan Rasul ada berapa tuh? Ada 20. Orang bila tidak berakidah dengan ilmu, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, akidah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bikin nasi goreng aja ada ilmunya hadirin. Bikin sayur asam ada ilmunya. Maka ingin menghadap kepada Allah terlebih dibutuhkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu Nabi diangkat mulia, para wali dapat karomah, itu min Rasulillah. Semua dari barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Multamisun, mereka mengambil gharban satu, apa itu? Satu caukan, satu gayung. Gharban minal bahri, daripada lautan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya Rasulullah itu lautan ilmu hadirin. Itu para nabi cuman ambil segayung. Ya Allah, sangat jauh luar biasa bandingannya hadirin. Para nabi cuma ambil berapa? Satu gayung. Ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah
oleh Allah Ta'ala cuma ngambil satu gayung hadirin. Rasban minad diyami. Atau para nabi-nabi, para wali-wali cuma ambil satu tetes dari hujan yang lebat hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu ilmunya Rasulullah bagaikan hujan yang lebat. Para nabi, para wali cuma ambil satu tetes daripada hujan yang lebat itu hadirin. Kayak apa hadirin? Faqan nabiyina bi khalqin wa bi khuluqin. Faqan nabiyina, Nabi Muhammad paling tinggi hadirin bi khalqin wa bi khuluqin. Dalam akhlaknya, dalam rupanya paling ganteng bukan Nabi Yusuf. Yang paling ganteng Nabi Muhammad, yang paling dermawan Nabi Muhammad, yang paling takwa Nabi Muhammad, yang paling mulia Nabi Muhammad, yang paling dicintai Allah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Nabi khalqin wa bi khulqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Tidak ada yang bisa nandingin kemuliaan akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya, jadi banyak kisah-kisah tentang supaya kita cinta dengan Nabi Muhammad. Cinta enggak dengan Rasulullah? Cinta enggak dengan Rasulullah? Buktikan hadirin. Buktikan kalau kita cinta dengan Rasulullah, dibuktikan dengan amaliyah-amaliyah. Sunnahnya di bawah hadirin, ba'diyah salat, qabliyahnya di bawah. Ngaku cinta harus ada buktinya hadirin. Mana buktinya cinta kepada Nabi Muhammad? Kita amalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Bagaimana perilakunya Rasulullah? Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita enggak belajar siapa sosok yang mulia Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau memang cinta kepada Nabi Muhammad, siapa nama bapaknya Rasulullah? Siapa? Sayyidina Ali. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Aminah. Siapa nama ibu susuknya Rasulullah? Halimatus Sa'diyah. Siapa nama anaknya Rasulullah? Ada berapa anaknya Rasulullah? Ini wajib kita kenal hadirin. Tak kenal maka tak. Saya enggak kenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana mau cinta hadirin? Ya, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manaf yantasib. Tuh kisahnya Rasulullah hadirin. Wa ummuhu, ibunya Rasulullah, Aminatul Zuhriyah arda'athu Halimatus Sa'diyah. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di mana hadirin? Wafatuhu min Madinah. Atama qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul sempurna sudah dalam usia 40 tahun dan umurnya lebih dari 60 tahun. Siapa nama anaknya Rasulullah? Wa sab'atun auladuhu fa minhum 7 anak Rasul hadirin. Ada berapa? Ada tuh salah satu minal dzukuri itu kamu 3 yang laki. Yang perempuan ada berapa? Ada 4. Ya. Yang dikatakan 3 adalah Qasim wa Abdullah wa huwa Thayyib. Qasim Abdullah. Thayyib itu julukannya. Wa Tahirun bi Zaini la yulaqabu. Tahir, ada Qasim, ada Tahir. Yang pertama namanya adalah siapa? Qasim. Yang kedua adalah nama siapa? Adalah Abdullah. Itu Tahir sama Qasim itu, Tahir sama Thayyib itu julukannya. Julukan daripada putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atahu Ibrahim min Sariyah, satu lagi yang laki. Siapa Ibrahim min Sariyah, dari suku Sariyah. Wa ummuhu Halimah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Siapa ibunya? Maria Al-Qibti, orang Mesir. Itu Mesir paling cantik wanitanya. Itu Mesir paling ganteng prianya hadirin. Itu Rasulullah pernah menikah dengan Maria Qibti dari suku Qibti, punya anak namanya Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Selain Ibrahim semua anaknya dari anak Siti Khadijah. Homsitatun bahutihim waliyah. Ada 6 anaknya Siti Khadijah. Ada berapa? Ada 6. 1 dari Maria Al-Qibti. Nah, yang perempuan yang hadirin.
Wa arbaun minal inasi tuzkaru ridwanur rabbi lil jami'i yuzkaru. Ada 4. Siapa itu? Hindun wa Zainabun, Hindun Zainab. Hindun wa Zainabun. Ya, Hindun Zainab, Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Zakat Radiyah adalah putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali hadirin karena sudah malam, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, manfaat buat saya pribadi, juga manfaat untuk para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata yang kurang berkenan hadirin, tolong dibukakan